di dalam makam ini tuh Mas, ini terkenal angker Mas. Orang-orang bercerita tentang sosok perempuan berbusana Jawa kuno, tentang harimau besar yang muncul lalu lenyap, tentang bisikan halus yang memanggil. Namun di sisi lain, tanah di bawah punden ini menyimpan sesuatu yang lebih nyata. Setiap kali tanah digali, bata tua kembali muncul. Pernah salah satu warga ya tepat siang hari seperti ini, itu ada yang dijumpai sosok harimau yang besar, ada juga pernah dijumpai sosok wanita itu memakai baju khas zaman dahulu, kebaya. Mungkin harimau yang terlihat itu adalah simbol penjaga. Sosok perempuan itu representasi leluhur, dan bisikan halus itu adalah panggilan untuk tidak melupakan asal-usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kales ing rubeda nir ing Sambikala. Di tengah sunyinya makam desa, nama ini selalu disebut dengan lirih. Desa Krecek, dan di dalamnya punden Mbah Srandil. Sebagian datang dengan rasa hormat, sebagian datang dengan rasa penasaran, sebagian lagi datang dengan cerita yang sulit dijelaskan nalar. Kita tidak datang untuk menguji mistisnya, kita datang untuk memahami jejaknya. Karena bagaimana jika yang selama ini kita anggap cerita gaib sebenarnya adalah sisa memori sejarah yang belum selesai dibaca. Orang-orang bercerita tentang sosok perempuan berbusana Jawa kuno, tentang harimau besar yang muncul lalu lenyap, tentang bisikan halus yang memanggil. Namun di sisi lain, tanah di bawah punden ini menyimpan sesuatu yang lebih nyata. Susunan bata kuno, struktur yang tak lazim untuk sekedar makam desa biasa. Setiap kali tanah digali, bata tua kembali muncul. Batu persegi panjang ditemukan jauh di bawah permukaan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menunggu di sini, tapi apa yang pernah berdiri di sini. Dalam tradisi Jawa, punden bukan hanya makam, ia bisa menjadi penanda ruang sakral jauh sebelum agama-agama formal hadir. Bisa jadi tempat ini dahulu adalah titik pemujaan leluhur, atau bahkan bagian dari struktur bangunan yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Kita tahu di banyak wilayah Jawa, lapisan tanah menyimpan sisa-sisa masa dari era klasik Hindu-Buddha, bahkan mungkin lebih tua lagi. Dan seringkali cerita mistis muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cara masyarakat menjaga tempat yang dianggap penting. Karena tidak semua sejarah ditulis di prasasti, sebagian dijaga lewat cerita, sebagian lagi dilindungi lewat mitos. Jadi mungkin harimau yang terlihat itu adalah simbol penjaga. Sosok perempuan itu representasi leluhur, dan bisikan halus itu adalah panggilan untuk tidak melupakan asal-usul. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Saat ini kita tidak sedang membuktikan ada atau tidaknya yang tak kasat mata. Kita sedang mencoba membaca yang kasat mata, yang selama ini tertimbun tanah dan waktu. Karena bisa jadi punden Mbah Srandil bukan hanya ruang antara dunia nyata dan tak terlihat, melainkan ruang antara legenda dan sejarah yang belum terungkap. Dan jika benar di bawahnya pernah berdiri bangunan tua, maka yang kita hadapi bukan sekedar kisah mistis desa, tapi potongan peradaban. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap melihatnya sebagai cerita horor atau sebagai petunjuk sejarah yang menunggu untuk dipahami? Bayangkan Bolo, di tengah sunyinya makam umum yang ada di depan kita ini, berdiri sebuah punden yang tak semua orang berani mendekat. Ini berada di desa Krecek, tepatnya di wilayah desa Krecek,
ada satu tempat yang namanya selalu disebut dengan nama pelan penuh hormat, sekaligus rasa takut di tengah makam desa yang tersembunyi, di mana di dalamnya ada sebuah punden yang dinamakan Mbah Srandil. Nah, daripada penasaran, kita akan coba memasuki area pemakaman umum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin. Nah, di bawah dari pohon besar yang ada di tengah-tengah pemakaman umum itulah sosok yang diyakini sebagai cikal bakal pebabat alas desa ini. Konon siapapun yang datang dengan niat baik bisa pulang membawa berkah begitu. Tapi tidak sedikit pula yang mengaku melihat hal-hal di luar nalar. Jadi kita akan coba langsung menuju ke sana ya Bolo. Jadi ada yang bersaksi melihat sosok wanita berpakaian adat Jawa kuno. Apakah betul begitu ya Bolo? Mari kita mendekat dan kita rasakan seperti apa aura dari makam keramat Mbah Srandil ini. Jadi ada pula yang mengaku juga berpapasan dengan harimau besar yang tiba-tiba menghilang. Ini apakah mitos, sugesti, atau memang ada jejak energi di masa lampau yang masih tertinggal begitu. Jadi di bawah rindangnya pohon asam Jawa yang berusia lebih dari ratusan tahun inilah terdapat 3 makam yang bertumpuk batu bata kuno. Salah satunya diyakini sebagai makam Mbah Srandil. Seperti ini area lokasinya sangat mistis dan horor sekali meskipun ini kondisinya di siang hari. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa makam yang memakai batu nisan, batuan candi yang ukurannya tak wajar dan tak lazim seperti ini. Yang ditumpuk ini banyak sekali batu bata kuno. Nah, ada mas-mas ini habis ziarah ya mungkin, karena ini kita tag video di awal mau bulan puasa begitu, banyak orang yang nyekar. Assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam. Mas, mau tanya sedikit Mas terkait makam Mbah Srandil ini. Ini ada makam siapa aja sih Mas di sini? Kalau di dalam sebuah pagar ini ya, salah satunya ini mungkin makam Mbah Srandil Mas, kan di dalamnya ini ada 3 makam ya, tapi nggak tahu makam Mbah Srandil itu yang sebelah mana. Sebetulnya itu siapa Mas? Kalau menurut cerita ya, menurut masyarakat, Mbah Srandil merupakan orang sakti Mas pada zaman kerajaan, nggak tahu itu kerajaan Kediri atau kerajaan Majapahit. Orang yang sakti ya, orang sakti Dikdaya Mas. gitu ya Mas? Dikdaya pada zamannya itu. Lalu mitosnya apa Mas terkait? Mitosnya ya, kalau menurut warga di dalam makam ini tuh Mas, ini terkenal angker Mas. Pernah salah satu warga ya tepat siang hari seperti ini itu ada yang dijumpai sosok harimau yang besar, ada juga pernah dijumpai sosok wanita itu memakai baju seperti baju khas zaman dahulu, kebaya itu. Ada Jawa gitu ya? Ada Jawa, iya Mas. Di sini banyak sekali Mas struktur batu bata. Itu awalnya tidak di sini Mas, tidak di sini ya. Awalnya itu ditemukan pada saat salah satu warga itu meninggal, terus menggali tanah kuburan sini, itu ditemukan sebuah struktur batu bata ini, terus dikumpullah jadi satu. Ini ada lagi Mas yang bau besar di situ. Batu bata juga ya, ukurannya besar Penemuannya. Nah, ini ditemukan pada waktu saat menggali kubur di sini. Bau besar banget. Sering. Ini dari arah Kediri ya, besar dan tebal. Nah, seperti ini. Ini di siang hari saja memang auranya sakral sekali ya Mas. Iya Mas. Jadi warga setempat itu nggak berani Mas di sini, soalnya terkenal sangat angker sekali. Coba Mas masuk Mas. Nah, di sini ada 3 makam Mas. Tapi saya belum tahu makam Mbah Srandil itu yang sebelah mana.
Oh, ini sepertinya banyak artefak kuno gitu ya. Ya, di sini. Seperti benda berharga zaman kerajaan Iya, ya. di sini ada seperti apa? Lingga Memang ya. ada mitos lain Mas dari warga itu, seperti apa? Itu Mbah Srandil kan terkenal sosok digdaya pada zamannya, Ya. dan beliau itu banyak sekali mempunyai pusaka Mas pada zamannya. Apa pusakanya dikubur kembali begitu ya? Dimungkinkan seperti itu, dan mungkin salah satu pusaka atau banyak ya pusaka di sini tuh yang ditimbun di dalam area makam sini. Pusaka berharga milik Mbah Srandil sendiri ya. Ya, Ya Mas, terima kasih Mas ya. ya sama-sama. Monggo dilanjut. Dan seperti itu tadi penjelasan dari Masnya yang cukup bikin merinding ya. Karena beberapa mitos dari Mbah Srandil ini mempunyai kisah yang luar biasa begitu. Jadi batu-batu ini bukan sekedar susunan batu biasa. Setiap kali warga menggali liang kubur, selalu saja ditemukan batu bata kuno yang ukurannya sangat besar, ditata, dipakai untuk pagar. Ada juga yang ditata di struktur punden ini begitu. Ada batu yang aneh sekali juga di sini, mirip sekali dengan seperti Semar ya. Nah, bentuknya seperti ini Bolo. Nah, makam Mbah Srandil sendiri kemungkinan yang ini ya Bolo. Dan di sini memang banyak orang dari luar daerah begitu ke sini sekedar ingin mencari keberkahan begitu. Jadi pernah ditemukan batu persegi panjang yang berukuran hampir 1 meter di kedalaman 1 meter. Pertanyaannya, kenapa di bawah makam ini terdapat struktur batu bata kuno? Apakah ini pertanda pernah ada bangunan tua begitu di lokasi ini, atau sisa peradaban yang lebih lama dari sejarah desa yang kita kenal? Jadi sebelum penelusuran dilakukan, kita berdoa dan ziarah terlebih dahulu untuk memanjatkan ke arwah leluhur yang ada di sini. Alhamdulillah, setelah kita melakukan doa, kita mendengar salah satu bisikan begitu yang terhembus dari angin dan merasuk ke telinga. Ini bukan sekedar makam biasa. Kita harus tetap menghormati, karena dalam budaya Jawa, tempat seperti ini bukan sekedar lokasi, melainkan ruang antara yang kasat mata dan yang tak terlihat. Jadi banyak peziarah juga datang dari jauh, sebagian mengaku mendapat bisikan begitu untuk mencari keberkahan, ketenangan. Ada yang meminta ya, mungkin konteksnya agak negatif, tapi semua itu kembali pada diri kita. Ada pula yang ingin membuktikan cerita-cerita yang beredar, namun dibalik semua kisah mistis yang sempat diceritakan, ada sisi lain yang jarang dibahas. Bagaimana jika punden Mbah Srandil bukan hanya tentang hal gaib, melainkan jejak sejarah awal terbentuknya wilayah ini? Bagaimana jika batu-batu yang ditemukan justru menjadi petunjuk arkeologis tentang masa lalu desa Krecek? Jadi di vlog kali ini kita sudah bisa melihat sendiri seperti apa makam dan cerita mistis dari Mbah Srandil. Apakah benar Mbah Srandil adalah tokoh yang sakral, yang digdaya, yang memiliki banyak pusaka? Ataukah beliau adalah figur pembuka alas yang kisahnya perlahan bercampur dengan legenda? Jadi seperti itu tadi kisah dari Mbah Srandil. Semoga bermanfaat dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.